On, siap ngaji nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u maitatassu. Al-hadits au kama qol. Mudah-mudahan panjenengan yang masih istiqomah ngaji diberi Allah umur panjang yang barokah, sehat walafiat, cukup rizki dohir batin, rizki putra putri yang soleh solehah, rizki tidak kena musibah, rizki selamat dunia akhirat. Soalnya istiqomah itu berat. Makanya ada dawuh al istiqomatu khairun min alfi karomah. Kalau panjenengan lihat ada orang bisa berjalan di atas air, kok di atas air bisa jalan? Heran enggak? Gumun, takjub. Ada orang bisa terbang, orang kok bisa terbang? Gak punya sayap kok bisa terbang misalnya. Ada orang bisa melipat waktu. Gimana melipat waktu itu? Misalkan kalau saya pergi ke Jakarta itu 9 jam ya, dari Jombang, tapi bisa pergi ke Jakarta cuma 3 jam atau cuma 2 jam. Itu namanya melipat waktu. Ada orang-orang dengan karomah ini bede isoe mau bede. Ada orang dengan karomah ini ada, namanya itu disebut khoriqul adah, gak biasa, punya keistimewaan yang tidak biasa. Nah, kadang-kadang atau kebanyakan itu diberikan kepada waliullah, para wali-walinya Allah. Orang seperti ini hebat, bahasanya anak sekarang hebring, saking hebatnya sampai hebring. Nah, hebat, tapi ada dawuh al istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu masih lebih baik daripada orang yang punya karomah. Karomah seperti tadi, bisa jalan atas air, misalnya bisa terbang, bisa melipat waktu. Nah itu hanya diberikan pada derajat itu, hanya diberikan pada orang-orang khusus. Tapi panjenengan semua, kita semua insya Allah bisa mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Syaratnya berusaha istiqomah dalam semua hal. Sayyidina Ali ramallahu wajhah, khulafaur rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, macam-macam menjelaskan istiqomah. Salah satunya istiqomah itu adalah selalu takwa kepada Allah sampai akhir hayat. Orang yang terus bertakwa sama Allah, terus taat sama Allah dari hidupnya sampai akhir hayat,
itu disebut istiqomah. Dalam dawuh yang lain istiqomah niku napa? Istiqomah niku orang yang terus menerus melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan larangan-larangan. Niku yo istiqomah. Tapi terus gak bolong-bolong. Maneh ngaji, zikir, sarono ajek niku. Iki kula gak nyindir ya, tapi ya boleh diarani nyindir. Waduh, banyak yang nggak ngaji dek. Kenapa? Banyak mantan. Nah, padahal ngajinya sebulan sekali. Kadang-kadang saya bisanya 2 bulan sekali. Nah, bulan kemarin banyak mantan. Bulan sekarang wayahe tanem. Bulan besok kurban. Lah bolong-bolong. Setahun ngaji cuma 10 kali atau 11 kali, bolongnya 4 kali. Mari mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bedenapa baik mandarmu ke beri Allah istiqomah. Insyaallah orang yang istiqomah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya ini ngaji ini saya bawakan syair lembaran. Panjenengan yang bisa membaca dibaca. Ya. Kenapa nih ngaji-ngaji begini disimpan di stopmat nggih? Panjenengan ngaji, mudah-mudahan suatu saat manfaat untuk anak cucunya dibaca, ya, menjadi ilmu yang manfaat. Niki saya bawakan tulisannya abah saya. Tulisan abah saya diambil, dirangkum dari beberapa kitab. Niki membahas tentang arba'un turfa'u ad-darajat. 4 hal yang bisa mengangkat derajat seorang hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Paling bawah. Qala Syekh Abdul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi dawuh adabuh. Arba'un tarfa'u al-abda ila a'lad darajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Beda 4 perkara, 4 hal saya bisa ngangkat derajat orang setinggi-tingginya derajat, meskipun ilmunya didik, meskipun amalnya didik. Dan kula bi panjenengan sedaja nika ilmuna banyak mau didik. Punya alhamdulillah. Mong setiap bulan ngaji ya mestinya banyak ilmunya. Ilmunya habis dibaca ibu pleman elang. Oleh ibu boleh elang boleh. Ya didik. Ya. Maki ilmunya didik, maki amale didik. Kadi dan kula bi panjenengan nika amale didik. Oh buntennya dan kula nika amale banyak. Napa? Dan kula niku seneng sedekah. Alhamdulillah. Dan kula niku seneng salat. Alhamdulillah. Tapi kalau dibanding dengan orang-orang dahulu, generasi para sahabat Rasulullah, generasi para tabi'in, generasi tabi'in,
generasi salafus soleh le tak ada napa-napa dan kula ki panjenengan nikah. Orang-orang dahulu itu kalau sholat, masya Allah, lo ambu-ambu. Mau panjenengan biku lo ambu toh. Yeah, sholat banyak itu kalau terawih. Kalau sudah selesai Ramadan, ya wes prei sholat banyak. Yeah. Orang dulu tuh, masya Allah, sepertiga malam itu habis buat sholat, buat zikir. Wes. Nggak usah jauh-jauh zaman sahabat, nggak usah jauh-jauh zaman salaf, zaman mbah itu apa? Mbah sama, mbah dan kula bi panjenengan, mbah panjenengan ambek kula bangun jam 12 malam sudah nggak bisa tidur sampai subuh, sholat sama zikir persis panjenengan. Ini kan namanya titik amal. Belum lagi sodakoh. Ayo. Sahabat niku kalau sodakoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Kanjeng Nabi kaya. Kalau jangan pernah dengar ceritanya, budak hitam suaranya enak, kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Disiksa, dibeli sama sahabat Abu Bakar. Dibeli karena apa? Karena demi mempertahankan Islam. Di seluruh hartanya itu dikeluarkan untuk kepentingan dakwahnya Rasulullah. Panjenengan bidan kula pese andi pese 1 juta. Bedo omplong adaan panjenengan, omplong pengajian. Berapa yang dimasukkan? 1.000. Paling banyak 10.000. Paling banyak. Loh, padahal sahabat dulu, orang-orang dulu punya harta berapapun dikasih untuk kepentingan dakwah Islam. Loh, sekarang kita itu sek mikir omplong di depan, punya uang buka dompet, oh ada uang 100.000, ada 50, ada 20, ada 10, ada 5.000, ada 2.000. Wis niat teko omah, engko aku lek ono omplong lewat tak isi sing warnane ijo. Ijo itu berarti piro? 20.000. Umplungnya lewat sampai ke panjenengan yang dicemplung sing rupane abu-abu. Gak ono saapa-apane awake dhewe niki nggih. Lho ngono guyu tapi yo pancet. Ya gak mundak-mundak. Muga-muga mundak. Tambah ilmune, tambah amalnya. Tapi ini gini, ada amal yang bisa mengangkat derajat orang, ya. Sekalipun amalnya sedikit, sekalipun ilmunya sedikit. Apa nikah? Setunggal, satu al-hilmu. Terus wattawadu'u, nomor 2 tawadu, nomor 3 as-sakha'u, nomor 4 wahusnul khuluqi. Ngaji ya Bu ya, ngaji ya, ngaji. Pengen derajatnya tinggi, meskipun ilmunya titik, almale titik. Nah, ilmu titik, amal titik, kita banget itu. Kita itulah, tapi masih bisa oleh Rasulullah dijelaskan, masih bisa mendapat kesempatan tinggi derajat kita di sisi Allah. Perhatikan 4 hal niki. Yang pertama nopo?
al-hilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling atas. Li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kanjeng Nabi dawuh ke Ali bin Abi Thalib. Al-hilmu ini kenapa? Ya Ali, lil hilmi thalathu alamat. Yasilu man qata'ahu wa yu'ti man harramahu wa ya'fu amman dolamahu. Meskipun ilmu sedikit, amal sedikit, tapi kalau punya sifat al-hilmu, niku insyaallah Allah akan mengangkat derajat seseorang. Tanda-tanda orang punya sifat al-hilmu, kalau artinya al-hilmu ini kenapa? Santun, santun gitu tok. Gak paham, nek hanya bilang santun gak paham. Mangke dianggap lewat di depan orang santun. Bukan itu saja santun. Napa santun al-hilmu? Ada 3 tandanya. Yang satu, yasilu man qata'ahu. Orang yang mau menyambung hubungan silaturahim pada orang yang memutus hubungan. Beda. Banyak. Ada begini. Harus banyak. Yang harus banyak apa? Yang menyambung tali silaturahim. Jadi hilmu itu tandanya kalau ada orang yang memutus hubungan dengan kita, memutus silaturahim dengan kita, kita menyambung kembali. Ada cerita suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ngaji bareng sahabat-sahabat di lapangan, besar masjid, terus karena banyaknya yang ngaji sampai ke lapangan. Lalu Rasulullah itu berdiri, tiba-tiba Rasulullah dawuh, tidak akan turun rahmat Allah kepada kaum yang di situ ada orang yang suka memutus tali silaturahim. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, keluar dari pengajian ini orang yang memutus tali silaturahim. Sampai Rasulullah itu agak tinggi, agak marah. Karena apa? Kalau di situ ada atau di sini ada, naudzubillah, mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau di sini ada orang yang masih saja memutus tali silaturahim, keluar, kata Rasulullah. Karena apa? Karena yang hadir ini tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Terus di belakang, saya nggak nunjuk panjenengan ya. Ditanya terus di belakang itu ada pemuda. Pemuda itu tiba-tiba terus berdiri langsung pergi. Dilihat juga oleh Rasulullah, dilihat oleh para sahabat yang lain, oleh semua. Ayo, sik tak enteni beyono sing ngadeg. Barangkali ada yang berdiri ini. Todus. Nah, itu gak malu pemuda itu karena khawatir rahmatnya Allah ndak turun di tempat itu. Pemuda itu langsung berdiri, langsung pergi. Gak lama kemudian pemuda ini balik datang ikut ngaji lagi sama Rasulullah. Lalu Rasulullah menyelesaikan ngajinya, lalu selesai ngaji, pemuda ini ditanya, kamu tadi kok keluar, kenapa?
Nggih ya Rasul, saya takut panjenengan dawuh seperti itu. Takut saya nggak dapat rahmatnya Allah. Saya ingat saya itu musuhan terus sama bebek saya. Ayo, ada yang enggak yang musuhan loh sama bebek, sama ponaan, sama tetangga. Mas ya, nanti susah, orang sak kampung hidupnya bisa susah gara-gara 1-2 orang yang seperti itu. Di saya itu tukaran terus sama bebek saya. Terus saya langsung pergi ke rumah bebek saya. Dok, bebek, rame. Terus dibuka, ada apa? Beda apa ya anak? Bek, saya minta maaf. Katanya bebeknya, tumben. Biasanya nggak pernah mau kesini tapi datang. Kenapa kamu tiba-tiba minta maaf? Bek, aku takut. Rasulullah tadi dawuh, kalau di sini ada orang yang memutus tali silaturahim keluar karena menjadikan rahmat Allah tidak turun pada kaum yang ada di majelis itu. Takut, Bek, saya minta maaf ya Bek. Ya wes, aku ya sepuron, saya juga dimaafkan ya. Takut orang sak kampung nanti dapat musibah, tidak mendapatkan rahmatnya Allah. Oh ya, Rasulullah bener harus seperti itu. Lah, niki habis Ramadan, habis Syawal, termuter minta maaf. Dimaafkan apa enggak? Dimaafkan, tapi dibalik di mana? Hati-hati, karena apa? Dosa kepada sesama manusia, ya, mendolimi sesama manusia itu lebih berat, ya, karena harus mendapat halalnya, ridhonya manusia itu. Bisa saja sulit memaafkan, makanya berusaha. Alhamdulillah masih diberi umur sama Allah, ketemu Ramadan kemarin, Syawal dibuat melebur hak-hak adami. Jangan sampai diulang lagi. Belum tentu kita ketemu Ramadan yang akan datang. Ya muga panjang umur saja. Amin ya, semangat. Tapi ya semangat silaturahim, semangat menyambung terus, ya, hubungan yang terputus supaya tetap mendapatkan rahmatnya Allah. Yang kedua, wa yu'ti man harramahu, memberi orang yang tidak mau memberi kita. Ini namanya sifat al-hilmu, santun. Kalau bisa begini, derajatnya insya Allah akan diangkat oleh Allah. Ini, sampean panjenengan punya tetangga ini lo toman beri napa-napa ke panjenengan. Nah, terus panjenengan derma, panjenengan terus kadin apa? Gak pernah ngasih aku, moh aku ngasih, cerek. Akhirnya ikut-ikutan cerai. Lah podo ae, gitu ya. Nah, sifat al-hilmu itu tidak membalas cereknya orang yang cerai. Jadi sifat ilmu itu loman pada orang yang pelit. Mon beda orang punya tetangga sana pelit, malah sampean kirimi. Ada buah apa itu? Rambutan. Yang paling diingat kita itu biasanya, yang paling ingat mesti pada orang yang paling
paling dermawan, ya enggak? Tetangga itu suka ngasih, tetangga itu ya suka ngasih, yang sana enggak suka ngasih aku, suka ngerasani. Lah, enggak pernah diingat, enggak pernah dikasih. Ternyata yang mengangkat derajat seseorang itu justru kalau kita mengingat orang yang tidak baik kepada kita lalu membalas dengan kebaikan. Nah, di loman kepada orang yang cerai. Bisa? Bismillah. Bismillah. Dimulai perbuatan akhlak-akhlak mulia supaya Allah mengangkat derajat hambanya ke derajat yang tinggi di sisi Allah. Nomor 3, napa niku al-hilmu wa ya'fu amman dolamahu, memaafkan orang yang berbuat salah kepada dia. Nggih. Nanggone kitab Minhajul Abidin tulisannya Imam Al-Ghazali itu diterangkan kalau ada orang ngerasani punya salah kepada orang yang lain, ya, mendolimi orang yang lain, syaratnya minta maaf. Itu harus disebut salahnya apa? Hayu kuno. Lah, iya. Jadi harus disebut salahnya apa? Mbak Yu, saya minta maaf ya. Minta maaf. Terus sing dimintai maaf. Kalau tanya, apa salahmu sama aku? Kalau enggak kamu sebut gak tak maafkan, misalnya, waduh takut aku, nanti aku nyebut aku suka rasani sampean, aku suka ambil jambunya rumah sampean, aku suka ngambil uangnya sampean, gak situ dimaafkan diamuk. Tapi syaratnya, salah satu syarat, ini ya, dimaafkannya seseorang, tidak mendolimi seseorang dengan seseorang yang lain, iku lek dawuhnya Imam Ghazali harus disebut apa kesalahannya. Wani apa gak? Ora wani. Wis potongan gak wani. Terus Imam Ghazali dawuhno, nek gak wani piye? Kalau ndak berani bagaimana? Kamu tetap minta maaf kepada dia, lanjutkan dengan perbuatan baik. Nih ya. Terus yang ketiga, doakan orang yang kamu salahi itu terus menerus, semoga Allah menganugerahi orang tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Bu, mung kita ndak lok bengal nyebut napa kesalahan kita pada orang yang kita dolimi, nggih, ya kita harus berusaha terus menerus mendoakan orang itu. Penyakit hati kula panjenengan sedoyo, penyakit hati panjenengan mbek den kula, nek wis ngono ya mangkel emoh lapo tak dongakno. Lah ngono kok kepingin dapat derajat luhur, ora. Yang ada apa? Direndahkan terus oleh Allah kita di hadapan manusia yang lain. Na'udzubillah. Itu akan direndahkan. Kalau ndak mau nyebut kesalahannya, ya sampean doakan, tetap minta maaf, terus sampean doakan orang itu, doakan terus mintakan ampunan kepada Allah, doakan mudah-mudahan Allah memberikan anugerah. Wes, pada sifat al-hilmu saya kasih cerita satu lagi.
beratnya orang yang memutus silaturahim. Itu dikisahkan di kitab Irsyadul Ibad yang menyampaikan namanya Asy-Syaikh Ibnu Hajar. Beliau bercerita, ada orang kaya raya itu mau berangkat haji. Ya ini mau ada haji-hajian, berangkat haji. Dulu nggak ada bank, titip uang di bank, nggak ada. Lah orang kaya ini, orang kuaya ini nitip hartanya ke seorang laki-laki yang dipandang soleh. Jadi contohnya panjenengan kaya, nitip uang ke orang yang katanya semua orang ini soleh, bisa dipercaya, titip. Singkat cerita, orang kaya ini berangkat haji. Terus di tengah-tengah haji mendengar suara, mendengar kabar kalau yang dititipi duit ini tadi, dititipi harta yang tadi mati, wafat. Jadi, orang yang ahli, yang dititipi ini orangnya ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, orang soleh, orang ini soleh. Kok terus wafat? Lah, tanya telepon misalnya, kayak sekarang itu telepon sana, telepon sini. Siapa yang tahu di mana orang ini menyimpan hartaku? Gak ada yang tahu. Karena apa? Karena saking bisa dipercayanya orang ini sehingga di mana harta itu disimpan, keluarganya semua gak ada yang tahu. Bingung. Lalu dia sowan ke ulama. Pas sama ulama didawuhi, coba kamu bilang di atas sumur Zam-Zam, ya. Kalau orang itu betul-betul orang soleh, kamu panggil-panggil, dia pasti menjawab. Wes, dipanggil akhirnya di sumur Zam-Zam itu dipanggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Meneng, gak ada suara. Loh, katanya orang soleh, tapi kok gak jawab? Berarti orang ini gak soleh. Tapi orang sekampung itu bilang kalau orang ini orang soleh, orang yang bisa dipercaya. Makanya tak titipi duit, tak titipi hartaku yang begitu banyak, tapi tak panggil-panggil di atas sumur Zam-Zam gak jawab. Akhirnya orang kaya ini datang lagi ke ulama itu, panggil-panggil gak jawab. Loh, berarti bukan orang soleh. Loh, kok bisa? Iya, kalau begitu kamu pergi ke negeri Yaman. Ke negeri Yaman, di sana ada sumur namanya sumur Barhut. Sumur apa, Bu? Barhut. Nah, sumur Barhut ini masyhur dikenal sebagai berkumpulnya sumur, tempat berkumpulnya roh-roh sing jelek-jelek. Rohnya orang yang jelek-jelek. Mosok wong dikenal sebagai orang soleh, orang amanah, kok kumpulnya di sumur Barhut. Nek orang ini tuh soleh, rohnya berkumpul di Bi'ru Zam-Zam, di sumur Zam-Zam. Ternyata dipanggil-panggil tidak menjawab. Terus orang kaya ini pergi menuju Yaman. Kalau sekarang, Bu, dari Mekah ke Yaman naik pesawat itu cuma 1,5 jam, dekat. Mekah dengan Yaman itu dekat. Terus dia terbang menuju Yaman, naik onta menuju Yaman, tarik namanya sumur Barhut, ketemu sumur Barhut. Sumur Barhut itu diyakini tempat berkumpulnya rohnya orang yang jelek-jelek. Awas, saman kalau Yaman jangan panggil-panggil nama saudaramu di situ ya. Pas nanti nyaut. Dah, habis itu dipanggil, ya fulan, hei, nyaut.
dipanggil maneh, ya fulan, loh nyaut. Tambah takut, waduh alamat iki hartaku gak balik iki. Kok dia ada di sumur ini? Gitu. Fulan, ngomong namanya dulu tuh orang soleh-soleh itu biasa ngobrol sama ruh itu bisa. Mau panjenengan ngobrol sama ruh, wis mlayu dhisik. Wis takut. Pas dipanggil begitu, fulan, masya Allah, sampean kok di sini? Wong sampean itu terkenal masyhur sebagai orang soleh. Kok sampean ndek sumurnya kumpulannya orang-orang jelek? Padahal sampean terkenal soleh. Iya, jangan tiru saya memang ahli ibadah. Ngobrol di sumur Barhut itu. Saya memang ahli ibadah, saya memang suka puasa, saya juga suka sedekah, saya juga amanah, bisa dipercaya. Uangmu nggak kemana-mana, nanti kamu cari di sini, tak terus sini, uangmu nggak kemana-mana, nggak hilang. Alhamdulillah nggak hilang duit. Terus, wes gak apa-apa, ini wes nggak apa-apa. Sing penting wes hartaku aman, tapi aku penasaran, kepo. Kok bisa kamu di sini? Kenapa? Ketahuilah, aku memang ahli ibadah, tapi aku suka memutus tali silaturahim. Na'udzubillah. Niku mulia di dunia, tapi rendah derajatnya di akhirat. Tampaknya mulia di hadapan manusia yang lain, tapi ternyata Allah merendahkan derajatnya saat ia wafat. Na'udzubillah. Yes. Berhenti bertengkar dengan saudara, bertengkar dengan tetangga, ayo terus disambung silaturahim. Mudah-mudahan Allah memberi kita anugerah taubat, gak lagi memutus silaturahim dengan siapapun. Amin. Allahumma amin. Nah, 3 yang pertama mempunyai sifat al-hilmu. Insya Allah derajat orang yang mempunyai sifat hilmu itu, yaitu orang yang menyambung tali silaturahim. Terus orang yang mau memberi pada orang yang tidak mau memberi dia. Terus memaafkan orang yang berbuat salah kepadanya. Niku yang pertama, isi pertama itu. Terus apa sampun? Terus ya Rasulullah salamun alaik. أضفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Sebelah kiri saya nggak sempat menerjemahkan bahasa Madura, biar bahasa Jawa. Saya orang Jawa kok suruh bahasa Madura terus. Syekh Junet nate andawuhake perkara papat senajan titik amal ilmu
derajat kang dhuwur dhewe munggah derajat kang dhuwur dhewe nomor sijine santun lakune nomor lorone tawadhu sifate nomor telune lomantangane nomor papate bagus akhlake nomor papate bagus akhlake. Masih yang saya terangkan masih nomor 1. Sifat santun iku telu tandane nyambung sedulur kang pedhot sanae weweh kang ora nate nguwehi ngapura marang wong kang dolimi ngapura marang wong kang dolimi. 3 tadi yang sudah saya terangkan, menyambung silaturahim, memberi orang yang gak pernah memberi pada dia, terus memberi maaf orang yang mendolimi. Nomor 2, tawadhu iku rendah atine kanthi tawadhu munggah derajate ora tawadhu dadi kumedhe wong kang kumedhe asor derajate wong kang kumedhe asor derajate ahli Al-Qur'an kudu tawadhu wong ahli ilmu kudu tawadhu ora tawadhu mangkabujo nafsu lan setan kang tukang bujo nafsu lan setan kang tukang bujo ahli ibadah kudu tawadhu ahli wiridan ora tawadhu iling besok bakale ketun amale ambruk bakale ketun amale ambruk. Nomor 2, memiliki sifat tawadhu. Tawadhu iku rendah atine, hatinya rendah. Orang yang mau rendah hatinya, derajatnya akan naik, munggah derajate. Nek ora tawadhu jenenge sum mari bahas sumur kok sumur.
jenenge sombong. Wong kang sombong derajate rendah. Ahli Quran kudu tawadhu. Wong sing ahli ilmu kudu tawadhu. Nek gak gelem tawadhu iku atine kebujuk setan. Ahli ibadah kudu tawadhu. Ahli wirid ya kudu tawadhu. Wah, enak ngaji, ayo ngaji yuk nang Kendaban, nang gini Kaji Hasan. Dek kono wiridane suwe, yasinan, tahlilan, terus apa? Rotibul atos, mari tak tambahi. Rotibul haddad. Ayo aja bener, tapi jangan sampai jadi Alhamdulillah diberi Allah anugerah bisa zikir lama bareng masih gremeng kapan marine sikile dirubah-rubah, mari ganti kiwa ganti tengen, mari ngono ngunggung ini, mari ngono ndlosor sembujung, pindah madepe. Saking suwene nek zikir alhamdulillah. Nek ngono sampean iki insyaallah sudah termasuk ahlu dzikri. Alhamdulillah. Tapi ojo sombong. Mungkin nek sampean panjenengan ngajak tetangganya, ayo ngaji. Tapi sombong, wegah tetangganya. Moh, sing didelok panjenengan ahli ngaji ae sombong kaya ngono aku moh melok ngaji. Nah, nggih, jadi contoh. Jadi mudah mari kita menjadi orang yang tawadhu. Jadi kita bisa melakukan kayak gini, istiqomah ngaji, bisa istiqomah zikir, yang lain kemana-mana jalan-jalan panjenengan zikir. Ini karena semata-mata karena Allah yang menghendaki kita menjadi ahli ibadah. Itu semata-mata Allah yang memilih kita. Jadi kita wajib bersyukur, jangan sampai sombong. Karena kita yang membuat kita seperti ini. Naudzubillah. Banyak orang di luar sana yang jam segini hari ini maksiat, dulinan HP maksiat, lihat film maksiat. Nah, tapi kita datang ke tempat ini, zikir panjang, dilanjut mengaji. Ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disyukuri alhamdulillah. Ojo disombongi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang itu tawadhu, rendah hati, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi siapa orang itu takabur, sombong, Allah akan merendahkan derajatnya. Ada satu kisah, banyak kisah nih, orang itu kemudian derajatnya lebih tinggi dibanding yang lain. Kenapa itu biasa-biasa saja, tapi kok orang memuliakan? Orang itu sungkan, orang itulah namanya derajatnya lebih tinggi di hadapan manusia yang lain. Itu karena dia memiliki sifat tawadhu. Dia ada diceritakan ada beberapa
beberapa makhluk. Kita kasih contoh beberapa saja. Ada 6 makhluk yang diceritakan di dalam satu kitab. Itu oleh Allah ditinggikan derajatnya dibanding makhluk yang lain karena dia memiliki sifat tawadhu. 1, hewan namanya lebah. Apa Bu? Lebah. Lebah itu kita kenal menghasilkan madu. Dulu saat Allah belum memberikan keistimewaan lebah dibanding hewan yang lain, Allah itu pernah dawuh, hei makhlukku, hewan semua, aku akan memberi kalian salah satu di antara kalian keistimewaan dibanding yang lain. Terus makhluk-makhluk ini, hewan-hewan ini langsung sombong. Aku paling sing lalat, aku paling, soalnya aku punya sayap bisa terbang ke sana kemari. Katanya sapi, aku paling soalnya aku gemuk, badanku gemuk bisa diambil dagingnya. Katanya domba, aku paling soalnya kulitku bisa dibuat terbang. Sholatullah, salamullah, biasa dibuat alat terbang. Aku pada sombong dewe-dewe. Tapi kemudian Allah menunjuk lebah yang diberi Allah kelebihan di atas burung-burung, di atas makhluk hewan yang lain. Karena saat lebah itu ditanya, karena lebah itu tidak memiliki sifat sombong. Lebah mengatakan dalam hatinya, gak mungkin aku sing luweh, gak mungkin saya. Karena apa? Karena saya kecil, saya punya entop lagi. Gak mungkin saya. Wis yang lain saja mungkin. Ya Allah, yang lain saja, jangan saya. Loh, tawadhu. Lalu kemudian kalau begitu lebah, karena ketawaduanmu kamu aku beri. Mana ya? Sesuatu yang akan keluar dari tubuhmu, yaitu berupa alat yang bisa menghasilkan madu yang akan menjadi dawaun min kulli da', jadi obat segala penyakit. Ya. Ini karena sifat tawadhu'nya lebah. Contoh 1. Tawadhu contohnya banyak, tapi di kitab saya terangkan. Ada contoh 2. Nabiullah Musa alaihissalam itu dikenal oleh Allah sebagai nabi yang diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Diajak bicara sama Allah. Nah, waktu ditanya sama Allah, Musa, siapa kamu? Kulo nabine panjenengan. Kulo saya orang yang harus taat pada panjenengan, harus mengikuti dawuh-dawuh panjenengan. Kulo bukan siapa-siapa, kulo hanya utusan panjenengan. Dawuhnya Nabi Musa, baiklah Musa, karena ketawaduanmu maka kamulah nabi yang aku ajak berbicara secara langsung. Itu karena tawadhu'nya Nabi Musa alaihissalam. Gunung nggih ngoten. Gunung, siapa kamu? Saya makhluk yang paling engkau tinggikan fisiknya di dunia ini ya Allah. Gunung podo jawab, gunung iku saya makhluk yang engkau paling tinggikan bentuknya ya Allah. Do sombong dewe-dewe. Tapi gunung Turisaina itu dipilih oleh Allah menjadi gunung yang mulia, karena di gunung Turisaina itu Allah memanggil Nabi Musa untuk diajak berbicara. Karena saat gunung-gunung ini menyombongkan diri,
Gunung Saina tidak berbicara apapun dan hanya mengatakan saya hanyalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Gunung Turi Saina dipilih oleh Allah menjadi gunung yang dibuat tempat pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sifat tawadu. Yang terakhir, Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semulia-mulianya Nabi, seagung-agungnya makhluk Allah. Nabi yang termulia dibanding nabi-nabi yang lain. Nabi yang paling agung dibanding nabi dan rasul yang lain. Karena saat yang lain juga agung, tapi yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia, yang mempunyai syafaatul udma itu hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Saat Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, siapa kamu?" "Ana khaliluka," saya kekasihmu. "Wahai Musa, siapa kamu?" "Ana kalimuka," saya teman bicaramu ya Allah. Tuh, podo menyebut kedudukannya sendiri-sendiri. Tapi saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah, "Hei Muhammad, siapa kamu?" "Saya adalah abduka." Saya hamba panjenengan, saya budak panjenengan ya Allah, saya budak panjenengan, saya bukan siapa-siapa. Karena kerendahan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka beliau justru mendapat pangkat atau derajat yang paling tinggi di sisi Allah dibanding rasul-rasul dan nabi-nabi Allah yang lain. Monggo kita semua belajar, terus belajar tawadhu. Maki sugih ya tawadhu, masih sehat, tua-tua tapi sehat, ora oleh sombong. Oh, kamu itu masih muda, wis encoken. Aku gereng sehat, ojo sombong. Sing tawadhu, yang rendah hati, insya Allah. Karena kerendahan, dan tadi sudah saya contoh-contohkan, kerendahan hati itu membuat seorang akan ditingkatkan derajatnya di sisi Allah. Ijik kurang telu. Sakmene wae apa diterusno? Bismillahirrahmanirrahim. Diwaca wae sing nomor 3. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan saya lanjutkan. Tapi kita baca akhlak yang ketiga. As-sakhoiku, tangan kang loman, parek pangeran, parek manungso, parek suwarga, uga adoh saking neraka, uga adoh saking neraka. Sing nomor 3 punya sifat as-sakho, dermawan. Gak usah nunggu kaya baru mau sodakoh. Gak kaya-kaya lah gak sodakoh. Nah, terus sing loman semampunya sekuatnya. Sopo kang loman besok omae, banget baguse
teko iku wis dadi janji Gusti Allah gak nulayani Gusti Allah gak nulayani contoh baguse budi pekerti nurut dawuhe nomor sijine ajar wajahe nomor lorone nulung kancane nomor lorone nulung kancane nomor telune nyegah awake ojo gawe lara ing wong liyane budi pekerti jok dilalekake supaya parek ing pangerane supaya parek ing pangerane baguse budi sifate nabi kabeh wong Islam lamun ngakoni demen Kanjeng Nabi uga demen ilahi Rabbi uga demen ilahi Rabbi ya Rasulullah salamun alaik adfatayya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami kula tutup kanggo cerita yang terakhir. Jadi sahok niku luman. Jangan nunggu kaya untuk mau bersodakoh. Jangan nunggu punya banyak untuk jadi orang luman. Banyak orang kaya gak luman, tapi juga ada orang yang biasa-biasa saja, bahkan pas-pasan iku luman. Dermawan sahok nek sahok dermawan insya Allah Gusti Allah meninggikan derajatnya. Di samping Rasulullah SAW pernah mengatakan as-sodaqatu tamna'u mautassu. Sodakoh itu bisa mencegah mati jelek. Mati jelek. Ada satu kisah, saya tutup kisah dari kitab Irsyadul Ibad. Bedoreng bini, noreng bini boleh. Bedoreng bini ini kalau andi napa-napa, lo andi napa-napa, mong andi makanan didik. Pas suatu saat dia punya makanan sedikit mau dimakan, bismillahirrahmanirrahim.
Gak ono contoh makanan begini. Tapi tak emplok gak ono contohe. Mau dimakan, tiba-tiba rumahnya diketok orang, dok. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dipegang ini makanannya, dibuka pintunya, sera panjenengan, Bu, dan kula lesu, lapar lo Andi makan, gila belum makan Bu, lapar Bu. Mung panjenengan kedatangan orang seperti ini bagaimana? Langsung demplok pisan. Niki mboten, ya Allah, langsung makanan yang dia punya, wis nih kanggo jenengan aja, sudah ini untuk jenengan, dah langsung dimakan. Terima kasih. Kadang-kadang begini, ini bukan manusia Bu, kadang malaikat sing diutus Allah menguji hambanya yang soleh. Terus dikasih makanan, aku yo lesu jare, tapi kok ono sing luweh lesu ngesakno dikasih, iki sahok. Ya, gak kaya, gak punya apa-apanya, punya itu dikasih. Ya sudah, sama makan ini dimakan. Terus perempuan ini selang berapa lama dia hamil, itu kondisinya hamil. Terus berapa lama dia melahirkan. Nah, perempuan ini melahirkan. Karena rumahnya di tengah hutan, pas wayang lahir, nger bayine didekek, ibu capek istirahat. Rumahnya lalu didatangi serigala, lapar. Serigala ini lapar, bau bayi amis enak gitu. Kata serigala, seger, daging seger. Langsung dibawa sama serigala, nyek, diambil lehernya, dibawa lari. Perempuan ini langsung jerit-jerit, ya Allah, anakku, bengok-bengok anakku. Orang sak kampung ngejar serigala, nggak ketututan, serigala banter, sak kampung tuwek-tuwek, gak nututi, ya. Langsung, ya Allah, anakku lo Gusti. Gusti Allah langsung ngutus malaikatnya, ambil anak itu, selamatkan anak itu, kembalikan kepada orang tuanya. Malaikat yang dirupakan manusia oleh Allah menangkap serigala, mengambil anaknya, terus dikembalikan kepada perempuan yang sedang menangis karena mengira anaknya sudah mati. Terus dibalekno, terus laki-laki yang disebut sebagai malaikat ingin mengatakan, Mbak Yu, Bu, angsal salam saking Gusti Allah. Segere oleh salam teko Gusti Allah. Angsal salam saking Gusti Allah. Ini balasan orang yang sakok. Ini balasan Allah mengembalikan anak panjenengan hidup-hidup, tidak jadi diterkam oleh serigala, karena panjenengan pernah memberi orang yang kelaparan dengan sesuap nasi yang panjenengan miliki, diberikan kepada orang yang lebih tidak mampu. Niki barokai sahok luman. Niki contoh luman yang dilakukan oleh orang yang miskin sekalipun, niku barokah, niku meninggikan derajat, itu bisa menolak tadfa'u mautasu, menolak dari mati yang buruk, mati su'ul khotimah. Naudzubillah. Mudah-mudahan ngaji niki membuat kita semangat, tidak harus menjadi orang yang kaya, agar kita mau sakhok kepada orang lain, mau gemar bersedekah, gemar memberi kepada orang lain. Mudah-mudahan beriringan dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, iringan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ngaji kita ini mendapatkan maunah dan membuat kita orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah.
karena memiliki sifat halim, memiliki sifat tawadhu, memiliki sifat saho. Amin Allahumma amin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina husna bihurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaih wala tunsinihi ya rabbal alamin. Nyun sewu Abah menutup dengan doa akhir majelis. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mandar muga sesarengan kali hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al hadzal ijtima'an maqbulan, ijtima'an marhuman, ijtima'an mardiyan, waj'al tafarruqana ba'da hadha tafarruqan ma'suman wa marhuman indaka ya Allah. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadha binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Allah, setajana kompol majlis kak dintoh paringi muljah ya Allah, muljah dunya, muljah kubur, muljah akhirat. Ya Allah, tetiaki setajai pon hamba heban pon panjenengan saya husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah. Tetiaki nak poto terkula setajai pon ya Allah, teti nak poto se soleh ban solihah, soleh ban solihah, soleh ban solihah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada setajai pon bisa ziarah Mekah, bisa ziarah Madinah, bisa ziarah maqam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yassir lana ya Allah az-ziyarah ila al-haramain, haramika wa harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hadhihi al-buq'ah buq'atan tayyibatan ka syajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Ya Allah, setajai pun ya Allah khususnya pun bunyai saya mengasuh pengajian kadintoh, paringi lancang umur barokah, paringi sehat wal afiyah, paringi istiqamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alaniyatil qubul wa husulil ma'mur ila hadratir rasul. Al-Fatihah.